Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asli dan elegan yang berdiri sejak 20 Januari tahun 2009. Perkenalkan, nama saya Alvina Pereru. Saya mahasiswi keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video saya kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu BHD dan GCS. Bantuan hidup dasar merupakan serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk membantu siapapun yang mengalami kondisi henti napas dan henti jantung. Bantuan hidup ini tidak hanya dilakukan para petugas medis, namun setiap warga pada umumnya dapat melakukan BHD dengan mempelajari langkah-langkahnya. Langkah-langkah melakukan BHD yaitu ketika kita berada dalam situasi yang mengharuskan kita melakukan BHD, misalnya ketika menghadapi korban kecelakaan dan tenggelam, lakukan langkah-langkah berikut untuk dapat menolong korban. Pertama, memastikan posisi yang sama, yang aman saat hendak menolong korban. Menggunakan bantuan hidup dasar, pastikan terlebih dahulu kita maupun korban berada di posisi yang aman. Setelah salah satunya dengan meletakkan tubuh korban di permukaan yang keras dan rata. Sementara itu, jika kita menyelamatkan korban kecelakaan yang tak sadarkan diri, gotong korban terlebih dahulu ke pinggir jalan yang aman dari lalu lalang kendaraan. Pada kasus korban yang tersengat aliran listrik, pastikan sumber aliran listrik atau arus listrik telah dimatikan terlebih dahulu. Kedua, memeriksa respon korban selanjutnya. Periksa respon korban untuk mengetahui tingkat kesadaran. Kita dapat memastikannya dengan menepuk pundak atau bahu dan menggoyang-goyangkan tubuh korban. Selain itu, kita juga dapat memanggil korban untuk memastikan dirinya sadar atau tidak, seperti Pak, Bu, Bapak, Ibu, dengan nada yang agak keras. Jika korban tidak merespon, berarti mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri. Sementara jika korban tidak merespon dan tidak bergerak, berarti korban mengalami henti jantung. Yang ketiga, hubungi layanan gawat darurat sambil memastikan respon korban. Kita dapat menghubungi layanan gawat darurat atau meminta pertolongan orang di sekitar kita atau yang paling dekat dengan lokasi kejadian untuk menelepon ambulans atau IGD. Yang keempat, mengecek nadi. Mengecek nadi setelah kita memastikan tingkat kesadaran, merespon dan menghubungi layanan gawat darurat. Kita juga perlu mengecek nadi korban yang tak sadarkan diri. Cara mengecek nadi dapat dilakukan dengan meletakkan 2 jari di tengah leher sambil ditekan dan digeser ke pinggir leher guna meraba keberadaan nadi. Lalu lakukan pemeriksaan hingga maksimal 10 detik. Yang kelima, resusitasi jantung paru atau biasa disebut dengan RJP. Denyut nadinya, korban yang tidak teraba denyut nadinya, tak sadarkan diri dan tidak bernafas, harus segera diberikan pertolongan pertama dengan melakukan resusitasi jantung paru. Langkah-langkah melakukan resusitasi jantung paru antara lain yaitu berlutut di samping korban, letakkan 2 telapak tangan dengan posisi saling bertumpuk di tengah dada korban. Posisikan siku tegak lurus di atas dada korban dengan posisi bahu sejajar. Tangan mulai kompresi dada atau menekan dada korban dengan kedalaman 5 cm untuk orang dewasa secara cepat, kira-kira 120 kali per menit. Lakukan secara berulang hingga tenaga medis tiba. Sementara pada korban anak-anak, kita dapat meletakkan satu tangan di dada korban, lalu lakukan 30 kompresi dada dengan kedalaman 5 cm
membuka jalan napas setelah 30 hitungan kompresi dada. Kita juga dapat membuka jalan napas korban dengan metode hip tilt dan chin lift dengan meletakkan telapak tangan pada dahi korban dan menegakkan kepala korban. Gunakan tangan yang lain untuk menarik dagu korban sehingga jalan napas dapat terbuka. Yang ketujuh yaitu memberikan bantuan napas bila korban tidak bernafas. Kita dapat memberikan napas buatan sebagai tindakan pertolongan pertama. Berikan bantuan napas sebanyak 2 kali dengan cara menutup atau memencet cuping hidung korban. Kemudian tiupkan udara dari mulut kita ke mulut korban. Pastikan dada korban terangkat saat memberikan napas buatan. Melakukan 30 kali kompresi dada dan 2 kali bantuan napas disebut sebagai satu siklus resusitasi jantung paru atau MCP. Sementara yang harus dilakukan dalam melakukan bantuan hidup dasar adalah 5 siklus RCP. Setelah 5 siklus RCP dilakukan, periksa kembali kondisi dengan mengecek denyut nadinya selama 10 detik. Jika nadi tidak berdenyut selama 10 detik, ulangi kembali melakukan 5 siklus RCP pada korban. Yang berikut, kita datang pada pembahasan yang selanjutnya menentukan Glasgow Coma Scan atau GCS, nilai tingkat kesadaran manusia. GCS adalah skala yang digunakan para tenaga medis untuk melihat tingkat kesadaran seorang berdasarkan respon yang diberikan pasien tersebut. Dengan GCS, dokter dapat bisa menilai berapa parah penurunan tingkat kesadaran yang dialami pasien GCS. Pasien GCS juga bisa menentukan seorang pasien sudah masuk ke tahap koma atau belum. GCS banyak digunakan oleh para tenaga medis karena metode ini sangat-sangat sederhana dan dapat dipercaya dan hasilnya sejalan dengan target perawatan yang ingin dicapai. Tingkat kesadaran pasien dinilai dari 3 aspek, yaitu respon mata atau kemampuan untuk membuka mata, respon verbal atau suara atau kemampuan pasien dalam berbicara, dan respon motorik atau gerakan atau kemampuan pasien untuk bergerak berdasarkan instruksi. Masing-masing aspek ini dinilai menggunakan angka 1 untuk yang paling buruk, hingga 4 pada mata, 5 pada verbal, dan 6 pada motorik. Untuk yang paling baik, 1. Pemeriksaan respon mata. Nilai yang diberikan untuk melihat respon mata adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai 4. Pasien bisa membuka mata secara spontan disertai kedipan. Nilai 3. Pasien bisa membuka mata setelah menerima rangsangan suara seperti teriakan atau panggilan. Nilai 2. Pasien yang bisa membuka mata setelah mendapat respon nyeri seperti cubitan. Nilai 1. Pasien sama sekali tidak dapat membuka mata meski telah menerima berbagai rangsang. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan respon suara. Pemeriksaan yang diberikan untuk melihat respon suara adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai 5. Nilai 5 ini bisa berbicara dengan baik dan terarah. Nilai 4, pasien bingung dengan arah pembicaraannya tapi masih bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Nilai 3, pasien tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai, hanya mengeluarkan kata-kata yang masih bisa dipahami, bukan berupa kalimat. Tapi nilai 2, pasien tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara jelas, hanya terdengar seperti rintihan. Nilai 1 ini diberikan kepada pasien yang benar-benar dalam kondisi diam dan tidak bisa bersuara. Ketiga, pengukuran respon gerakan. Nilai yang diberikan untuk melihat respon gerakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai 6.
Pasien dapat melakukan gerakan sesuai arahan yang diberikan. Nilai 5, pasien bisa bergerak secara terkontrol apabila memperoleh rangsang nyeri. Nilai 4, pasien bisa bergerak secara refleks menjauhi sumber rangsang nyeri. Dan nilai yang ketiga, tubuh pasien menekuk dengan kaku sehingga hanya bergerak sedikit saat memperoleh rangsang nyeri. Dan nilai yang kedua, seluruh tubuh pasien terasa kaku sehingga respon yang diberikan terhadap rangsang nyeri hampir tidak ada. Dan nilai yang satu, sama sekali tidak ada respon terhadap rangsang nyeri. Membaca tingkat kesadaran dari GCS untuk menilai tingkat kesadaran pasien, hasil dari masing-masing respon akan dijumlahkan. Nilai 3 adalah yang paling buruk dan nilai 15 adalah yang paling baik. Pasien dengan nilai GCS 3-8 dapat dikategorikan dalam kondisi koma. Semakin rendah nilai GCS, maka kemungkinan keberhasilan perawatannya pun akan semakin kecil. Pasien yang memiliki nilai GCS tinggi berpotensi lebih besar untuk sembuh. Pasien dengan nilai GCS hanya berkisar 3-5 memiliki kondisi sudah sangat fatal, terutama jika pupil mata sudah tidak dapat bergerak lagi. Keterbatasan pengukuran tingkat kesadaran menggunakan GCS meski sudah sering digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran, sistem GCS juga masih memiliki banyak kekurangan. Seperti berikut, yaitu keterbatasan bahasa yang bisa membuat penilaian verbal sulit dilakukan, tingkat kecerdasan yang mungkin akan menjadi bias dalam respon verbal dan respon terhadap instruksi, gangguan pendengaran yang bisa membuat rangsang suara sulit diberikan, keterbatasan pasien yang berada di inkubator atau tidak bisa berbicara sehingga evaluasi terpaksa hanya bisa dilakukan pada respon mata, motorik, dan pengukuran GCS sulit dilakukan jika pasien sudah mendapat sedasi atau dibius dan sudah mengalami kelumpuhan. Adanya gangguan di tubuh pasien sebelumnya yang membuat respon motorik terhambat. Kesimpulan dari GCS dan PHD. GCS digunakan untuk para tenaga kesehatan untuk mengukur tingkat kesadaran yang mengalami cedera otak akibat benturan. Hasil nilai GCS dari masing-masing aspek akan dijumlahkan. GCS dengan nilai total 3 adalah yang paling buruk dan 15 adalah yang paling baik. Selain tingkat kesadaran, nilai GCS juga bisa dijadikan acuan untuk tingkat keberhasilan perawatan. Nilai GCS di atas 8 menunjukkan kemungkinan kesembuhan pasien yang cukup tinggi. Sedangkan untuk PHD atau bantuan hidup dasar merupakan serangkaian pertolongan pertama yang dilakukan untuk membantu siapapun yang mengalami kondisi henti nafas dan henti jantung. Bantuan ini tidak hanya dilakukan untuk para petugas medis, namun setiap warga umumnya karena sangat penting kalau masyarakat umumnya mengetahui bantuan hidup dasar ini. Sekian penjelasan singkat saya tentang PHD dan GCS. Semoga dapat bagi para pendengar, semoga bisa dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata saya dalam pembuatan video ini. Dan untuk teman-teman yang ingin kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, telah dibuka pendaftaran terlebih khusus untuk Fakultas Keperawatan yang dimana sudah ada program studi S1 dan nurse yang sudah terakreditasi B. Tunggu apa lagi? Silakan daftarkan diri kalian dan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI semakin jaya.